Terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah dan jamaah yang hadir di studio kali ini, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat karunia, sehingga pada sore hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di program yang selalu mungkin nanti setiap satu sore ataupun sore hari, program keagamaan yang kali ini kita berbicara tentang syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya ketika kita bicara syukur terhadap kemerdekaan Republik Indonesia itu sangat luas. Yang harus kita pahami, kenapa kita harus bersyukur. Sebetulnya bukan hanya Republik ini yang harus kita syukuri, tapi seluruh hal dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sore hari ini kita diberikan kesempatan Allah SWT berkumpul bersama-sama dalam rangka tafakuh, memperdalam, memahami lebih dalam tentang agama yang kita lakukan. Syukur itu diambil dari kata-kata bahasa Arab syakara yashkuru. Artinya di bahasa kita kan berterima kasih. Apa yang harus kita terima kasihkan? Di surah Al-Baqarah, di surah Al-Fatihah, di awal ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah itu kita pakai sehari-hari, ucapan berterima kasih. Kapan? Kalau naik gaji ke-13, dapat THR dan sebagainya itu. Padahal apa sih yang harus kita syukuri terlebih dahulu dalam hidup ini? Pernah kita kepikir, pernah kita kebayang dalam sehari-hari ada kita bersyukur terhadap mata kita, telinga kita, hati kita, perasaan dan sebagainya itu. Dan momen kali ini dalam kesempatan masih di bulan Agustus yang sebentar lagi sebagaimana Mas Adi sampaikan tadi, kita akan memperingati HUT RI yang ke-77. Tentunya kenapa kita harus peringati? Agar kita sebagai umat, khususnya umat muslim, kembali kepada ajaran kita. Apakah kemerdekaan Republik Indonesia ini hanya dengan satu orang, satu kelompok, satu golongan dan sebagainya itu? Kalau kita mengenang itu, berarti kita bersyukur. Alhamdulillah, berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Republik ini merdeka. Kenapa kita harus bersyukur? Baik, kita buka dulu ayatnya agar kita paham kenapa kita harus bersyukur terhadap tanah air kita Republik Indonesia. Jangan-jangan kita makan di sini, lahir di sini, ujung-ujung kita merusak negeri kita sendiri. Berarti kita sedang mendurhakai, tidak menghormati, menghargai para leluhur bangsa ini. Kita buka dasar sebelum lanjut tentang syukurnya seperti biasa. Belajar Al-Quran itu perlu dicatat nggak? Perlu dicatat. Karena yang nyata aja lupa, apalagi nggak nyata sama sekali. Karena urusan belajar Al-Quran apa saja terus dicatat. Orang utang aja harus dicatat kok. Alhamdulillah saya lihat ibu-ibu rata-rata nih mungkin sudah disiapkan bawa penanya, bawa kertasnya untuk mencatat. Siapa tahu ada pelajaran yang nanti kita bisa ulang di rumah kita masing-masing. Saat kita belajar Quran, apa pun yang kita mau lakukan, dan nanti akan sampaikan Qurannya tentang syukur. Apa yang kita mau lakukan, apa yang kita harus perhatikan dalam Quran itu agar berkah. Quran itu perlu sekedar diingat saja, dibaca saja, atau hanya diperhatikan saja. Dan apa bedanya memperhatikan itu? Baik, kita buka surah Al-A'raf ayat 204. Silakan Qori baca surat Al-A'raf ya 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, biasa itu. Wa idza quri'al Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa kita a'udzubillah? Karena bismillah nggak cukup. A'udzubillah itu kita berlindung kepada Allah dari godaan jin, iblis, setan yang terkutuk. Kadang-kadang kita merasa lebih baik membaca Qur'annya, lebih fasih, lebih indah, sehingga kadang-kadang kita lupa, iblis masuk. Ya, makanya perlu a'udzubillahi minasyaiton. Tadi di ayat tadi disebutkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Yang artinya apabila dibacakan Qur'an. Qur'an apa Qur'an, Bu? Qur'an. Ya enggak. Kalau Qur'an yang dibaca habis itu sobek,
atau jadi bungkusan. Tapi kalau Quran, wa idza qura'al Quran fastami'u lahu. Kalimat fastami'u lahu itu artinya betul-betul minta perhatian, mata, telinga, pikiran, perasaan. Seperti contoh, apa bedanya memperhatikan dengan melihat? Ketika kita melihat, maaf, ada mungkin kalau ibu-ibu sering di toko pakaian bagus harganya, luar biasa itu. Maka kita memperhatikannya. Kenapa? Pengen memilikinya. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang kita minati, apa kita melihat Pak? Nah inilah bedanya memperhatikan dengan melihat. Maunya Allah apa? Quran itu diperhatikan. Matamu lewat penglihatanmu, telingamu lewat pendengarmu. Agar apa? Apa arti terakhirnya itu? La'allakum turhamun. Agar kamu dapat rahmat. Rahmat. Namanya apa? Habis ngaji, habis belajar, marahnya berkurang, bencinya berkurang. Sehingga nanti kita berpaham kenapa kita harus bersyukur terhadap republik ini. Sehingga kita tidak mau menyalahkan Pak Presiden, nyalakan Pak Bupati dan sebagainya, itu enggak. Kenapa? Kita harus mengerti asal muasal kita diciptakan. Buka surat 15 Al-Hijr ayat dari 27 sampai 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Terus? Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi Bu, tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Kira-kira dari lumpur itu ada kandungan air nggak? Pemirsa yang di rumah, jamaah yang di studio, ada kandungan air nggak? Air, berarti manusia satu dari air. Ya, dari air. Tuh. Kenapa dari ada unsur air? Kalau sebutkan di surat 24 ayat 54, surah An-Nur kalau nggak salah. Dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Terus? Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Jadi Rasul tugasnya apa? Menyampaikan amanat. Nah, bagi tugas kiai, tugas ustaz, tugas siapa harus menyampaikan dengan terang. Ya, surah berapa tadi? Surat An-Nur 24 ayat 54. Jadi harus terang. Kenapa kita? Kan selama orang kita diciptakan dari tanah, tapi ada unsur oleh karena itulah kita mencintai tanah air. Tanah air kita apa namanya? Indonesia. Makanya kita sempurna. Sehabis kita dicipta Allah sempurna sama sekali, sangat sempurna. Allah ngomong lagi. Dari ini jadi apa? Surat 23 dari 12 ke 14. Nah, ini pemahaman pertama agar kita kenapa kita harus bersyukur terhadap republik ini. Karena kita tinggal di sini, berada di sini. Nenek moyang kita, kakek kita tinggal di Indonesia. Lampung bagian Indonesia. Saya dari Palembang bagian Indonesia. Maka mau orang Palembang, orang Lampung, orang Jakarta, tetap Indonesia. Inilah seperti kebinekaan tunggal ika, bineka tunggal ika, berbeda-beda, namun tetap satu jiwa. Saya pakai jas, Mas Adi pakai baju koko, ibu-ibu pakai jamas. Inilah kebinekaan Republik Indonesia. Bahwasanya yang harus kita inilah rahmat Allah. Bagaimana kita akan bisa mensyukur rahmat Allah kalau kita di masyarakat saling benci-membenci, saling memfitnah, saling menghardik, maka nggak akan muncul kesyukuran itu. Ditambah lagi ngaji di majelis taklim, kerjanya menghardik, mengumpat, menjelekkan dan menjahat ke samudayanya, maka nggak dapat. Dan di sini kita belajar harus paham dan mengerti kenapa kita harus bersyukur. Baca ayatnya. Surat 23 ayat 14. Nah, ayat 12 dari 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Saripati dari tanah. Terus
Kemudian kami jadikan saripati itu air mani Terus? yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Terus? Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Kami jadikan bentuk yang berbentuk lah. Jadilah kita ini. Langsung ujuk-ujuk. Enggak. Jangan kita merasa nanti, wah saya melahirkan anak saya. Enggak. Prosesnya begitu panjang. Maka kita didik anak-anak kita agar kita bersyukur. Sebagaimana surat Luqman itu mengajarkan kepada anaknya, bersyukurlah kepada Allah dan kepada ibu bapaknya. Jadi kata-kata bersyukur itu luas sekali. Maka kali ini dengan momen kemerdekaan, yuk kita bersyukur. Bersyukurnya bentuknya apa? Meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Apa? Fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan, menampilkan pribadi yang baik, cara tutur kata yang baik, bergaul yang baik. Itu lomba-lomba. Kata Allah, inna akramakum indallahi huwa atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah apa alumni pesantren? Bukan. Alumni madrasah juga bukan. Siapa yang paling bertakwa di antara kita? Ketika tukang becak lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah, maka dia lebih mulia. Kayak kami panggil ustaz, panggil kiai, kalau nggak lebih takwa, maka nggak mulia. Oleh karena itu, jamaah yang harus tiup, pemirsa yang ada di rumah, syukur dalam arti luas, sangat sekali, banyak sekali. Syan, 3 kalimat syin, kaf dan ro itu yang arti sama kurang lebih adalah menghubungkan, membuka, kemudian menjelaskan. Maka kesyukuran itu membuka terang-terang bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah SWT terhadap publik ini yang luar biasa luasnya, berbagai macam ada di republik ini. Soal mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dalam hubungan bermuasyarah kita dalam sehari-hari, inilah letak bijaksananya kita. Makanya di momen HUT RI ini apa yang kita lihat, takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lu tahu nggak apa sih takwa itu? Selama ini kan sering, khususnya bapak-bapak pemirsa di rumah, menyampaikan melaksanakan perintahnya, menjauhilah larangannya, tapi nggak tahu apa itu perintah Allah, apa itu larangannya. Allah tahunya ini aja, pelit diperintah oleh Allah. Enggak, dilarang mah. Allah ini kan pelit. Makanya kata Allah, apa sih takwa? Takwa itu adalah di antara surah Al-Imran ayat 33-34 itu yang sudah dibaca biasanya di forum-forum ini adalah bersedekah lapang sempit, lapang aja jangan lapang aja pelit, apalagi sempit. Kemudian menahan amarah. Yang kedua berbuat baik terus, yang ketiga berbuat baik terus menerus. Maka kalau ini kita praktek dalam kehidupan sehari-hari, inilah letak fastabiqul khairat kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkatan ketika seluruh masyarakat Indonesia bersatu padu menjaga persatuan dan kesatuan. Insya Allah mudah-mudahan akan turun rahmat dari Allah di bumi Indonesia. Diturunkan bentuknya apa? Pemimpin yang amanat, pemimpin yang adil, seluruh bidang dari pusat sampai daerah. Ini harapan kita. Tapi kenapa Allah belum turunkan rahmat kepada kita semuanya? Mungkin kata Allah apa? Surat 7 Al-A'raf ayat 96. Ini persoalannya mungkin. Karena terjadi saling hasad, asuh, saling benci, saling salah. Pakainya sama semua itu, tapi praktiknya beda-beda. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini dan pemirsa yang ada di rumah mudah-mudahan masuk bagian yang menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Nah, ayat ini berlaku di mana? Berlaku kemarin apa juga sekarang? Sekarang juga berlaku. Kalau misalnya berlaku untuk hanya di masa-masa dulu, berarti kita coret ayatnya. Ayatnya berlaku di zaman dulu sampai sekarang. Seandainya penduduk negeri Republik Indonesia ini beriman dan bertakwa, terus ayatnya, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Berkah dari langit dan bumi. Terus, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Oh gitu soalnya, mendustakan ayat-ayat kami. Ini
belajar Quran tuh harus begini dulu. Repot akhirnya. Ayo orang nggak mau belajar Quran. Ya, oleh karena itulah kita harus paham dan benar. Segala sesuatu harus pakai ilmu, pakai dasar. Jangan katanya, kata nenek saya, nanti besok akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diminta pertanggungjawab oleh kiainya apa oleh Allah? Oleh Allah. Ustadznya termasuk nggak diminta pertanggungjawaban? Termasuk. Surat 17 alias surat 36. Ini lebih enaknya Quran. Semua apa persoalan dalam hidup kita selalu dijawab pakai Quran. Insya Allah besok ibu-ibu nggak pelit, dermawan, suka memaafkan. Insya Allah besok ibu bisa juga menyampaikan Quran. Kenapa? Karena Allah akan bacakan dalam hati yang bersih, jiwa yang lega, jiwa yang suci. Pembenci nggak akan masuk Qurannya. Sakit hati kan juga masuk, apalagi ya yang suka selingkuh, malu air batin. Kita terus aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ya, jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Ikutan nanti kalau mau ngajak ke neraka, mau ikut neraka. Iya, jangan percaya dengan Ustaz. Tapi apa yang disampaikan Ustaz, kalau dia ada dasarnya Al-Quran dan hadis, maka ikuti. Jangan ikut Ustaznya, jangan ikuti saya. Kalau saya besok saya nggak pakai nggak suruh oleh ibu-ibu, wah Ustaz itu lagi gitu. Tapi kalau ikuti Al-Qurannya dan hadisnya, insya Allah berkah. Tadi ayat tadi apa sampaikan? Seandainya apa? Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungan jawabnya. Jadi buat ibu, jamaah yang studio dan pemirsa yang ada di rumah, kenapa kita harus bersyukur terhadap Republik ini? Karena kita yang diciptakan di awal, ada airnya, ada tanahnya. Kebetulan kita berada di Republik Indonesia, tanah air Indonesia. Kata salah satu ulama besar pendiri di Indonesia ini, Hubul Waton, yang mencintai tanah air itu bagian daripada iman. Jadi kalau ada besok ada masalah di negeri kita, khususnya di daerah Lampung sini, ada bencana musibah. Ternyata di Palembang juga ada bencana musibah. Yang kita bantu di sini dulu, di Palembang dulu. Sini dulu. Jangan nanti antri ke Palembang, di sini nggak dibantu. Namanya itu Hubul Waton minal iman. Nah, mungkin itu penjelasan tentang syukur terhadap Republik Indonesia. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah kita akan jelaskan lebih lanjut. Baik, itu dia ya, di awal kebersamaan dijelaskan oleh Ustadz Amir Hamzah bagaimana kemerdekaan Republik Indonesia yang milik tanah air Indonesia ini sinkronisasi dengan filosofi hadirnya manusia, yakni dari tanah dan juga air sebagai wujud untuk selalu mencintai tanah air. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk ibu-ibu semuanya buat bergabung. Yang ingin bertanya siap-siap ya. Dan untuk pemirsa semuanya juga jangan kemana-mana, karena kita akan kembali lagi lanjutkan pembahasan kita bersama dengan Ustadz Amir Hamzah hanya di Serambi Iman setelah yang satu ini, tentang bagaimana mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia di momentum 17 Agustus yang akan kita sambut sebagai momen bersejarah ya. Ini beberapa hari lagi nanti kita pesta kemerdekaan untuk Republik Indonesia. Tapi syukurnya tadi sudah sedikit dibahaskan dengan Ustadz kita bahwa kemerdekaan itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah air kita juga dengan sepenuh hati mencintainya dan juga menjaga kerukunan kita. Nah, sekarang kita berikan kesempatan semuanya yang punya pertanyaan. Ya, kita berikan kesempatan yang mau bertanya. Silakan angkat tangannya. Iya, itu silakan Ibu yang depan terlebih dahulu, sebutkan namanya, majelis taklimnya, lalu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayu, Ustadz, dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah Waigali. Mohon izin bertanya Ustadz. Seperti yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa kita lahir dan besar di negeri Indonesia, maka wajib bagi kita untuk mencintai tanah air Indonesia. Lalu bagaimana kaitannya dengan masyarakat Indonesia yang terkadang sering kita lihat sering membuang sampah sembarangan di pinggir-pinggir jalan raya. Kadang pas kita ke laut itu kotor. Nah, apakah itu bisa dikatakan
tidak menjaga alam dan lingkungan yang ada di Indonesia, dan bagaimana cara kita mensikapinya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cinta tanah air harus menjaganya. Tapi banyak perilaku buruk kita yang sering kita lalai. Salah satunya adalah kegiatan kita yang sering beraktivitas, kadang sering lupa, lalai, buang sampah sembarangan. Nah, ini kalau cara Islam memandang orang-orang yang buang sampah sembarangan, seperti apa sih Ustaz? Baik, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Masih kaitan dengan apa namanya, dengan tema kita pada sore hari ini. Jadi perilaku membuang sampah dan sebagainya yang sejenis lah sebetulnya, itu kan perilaku yang merusak alam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurus alam ini, apakah hanya mengurus manusianya saja? Apakah hanya mengurus hewannya saja? Tidak, tapi Allah mengurus seluruh makhluk terus menerus. Jadi kalau ada manusia yang merusak, dipastikan dia nggak ngerti agama, tentunya. Makanya kita belajar, yang mau dikasih paham ini, yang mau dipintarkan ini, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, apa manusianya? Manusianya. Kalau manusianya berarti manusia punya akal dan pikiran, termasuk pada sore hari kita belajar agak ngerti, agak kelak besok bisa mengurus makhluk Allah yang namanya hewan, yang namanya tumbuh-tumbuhan. Air itu bila mana dihambat, kelak dia akan marah besar. Oleh karena itu, mulai dari jangankan anak-anak, kita aja oknum tanda kutip ya, kadang sampah limbah perusahaan itu tidak ditempatkan pada tempatnya, itu kan menyalahi ekosistem alam yang kelak nanti akan untuk anak cucu kita. Nah, bagaimana caranya? Kita kembalikan kepada ajaran-ajaran agama. Kenapa kita nggak boleh merusak? Karena nanti alam akan bicara. Orang dahulu itu, ibu, ketika nanam pohon, maaf lah, batin pemirsa di rumah dan jamaah, ketika dia makan menanam pohon, taruh durian, apa dia bercita-cita untuk ditanam sekarang, untuk dimakan sekarang? Enggak, untuk anak cucu. Yang sekarang enggak, anak cucunya menghabiskan. Maka berbeda, kalau orang dahulu menanam itu dapat hari ini, anak leluhurnya nanam, dia tanam lagi untuk anak cucu lagi. Nah, ini berbedanya. Jadi hari ini keseimbangan alam yang luar biasa. Melalui forum kali ini kita sampaikan kepada pemirsa di rumah, yuk sama-sama kita jaga alam kita dengan baik, jangan membuang sampah sembarangan. Caranya apa? Mulai dari kita, rumah tangga, dan di mana berada kita ajarkan kepada semua agar tidak membuang sampah sembarangan. Kembali kepada naluri. Hari ini kan naluri, konsep boleh banyak, tapi kalau diajak gitu nggak mau. Nah, ini kan saya bayar. Itu. Jadi bagaimana? Yuk kita kembalikan kepada ajaran. Nah, kata Allah, apabila kamu punya masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah apa? Quran. Rasul apa? Hadis. Kalau kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah semuanya beres. Jangan dikembalikan kepada katanya. Kalau katanya kan nanti kata Ustadz X sama Ustadz A gitu ya, nanti Amir nanti. Itu nanti beda-beda. Akhirnya sama kayak kita nanya ke dokter A ngomong, kamu sakit ini ya, resepnya kita makan, tapi separuh. Kalau datang ke dokter B, dok, kenapa dokter A begitu? Nah, itu sudah. Maka jawabnya, bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk kita ajarin keluarga kita, anak-anak kita kembali kepada ajaran para nabi dan rasul, yaitu Al-Quran dan hadis. Insya Allah mudah-mudahan. Kami sambung lagi. Soal kenapa kita bersyukur? Karena nggak bersyukur tadi, Bu. Maka Luqman mengajarkan kepada anak untuk bersyukur kepada Allah dan Ibu Bapak. Buka surat 31 dari 12. Mungkin ini bisa mewakili tentang bagaimana kita menyikapinya. Ya, kitanya menyikapinya jangan benci, jangan kamu nggak boleh itu. Justru kita sikapi dengan bijaksana, dengan hati yang damai. Tidak boleh benci. Kalau bertakwa kok benci? Kalau bertakwa itu nggak benci, dia damai dalam hatinya. Oh, biarlah kamu membuang sampahnya, saya yang menguji sampahnya. Kan begitu nanti akhirnya. Baca. Surat 31 ayat 12. Dari 12 ya. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman,
yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi kita aja selalu untuk bersyukur kepada Allah. Hari ini kita penyabaran ada yang merasa punya kita? Nggak ada ya Bu ya? Ayo, sakit perut? Bisa nahan. Lapar? Nggak bisa nahan. Katanya punya kita. Berarti punya? Punya. Maka bersyukur. Maka hikmah yang didapat oleh Luqman untuk bersyukur kepada Allah. Kelak kemudian dia mengajarkan kepada anaknya juga untuk bersyukur kepada Allah dan ibu bapak. Mungkin itu untuk jawaban dari ibu, mudah-mudahan dapat dipahami dan mengerti. Baik, itu dia ya untuk jawaban tadi Bu ya. Jadi memang kita semuanya harus sinergi bersama. Kalau ada yang buang sampah sembarangan, boleh diingatkan, ditegur dengan baik. Kalau orangnya sudah menghilang, kita bantu memungut sampahnya, buang ke tempat sampahnya gitu. Jangan malah dibuang lagi. Insya Allah jadi kebaikan juga. Amin, kita amin. menjaga bersama. Insya Allah alam sekitar juga menjaga kita. Karena kerusakan alam sekitar itu karena ulah manusia. Kalau kita menjaganya, Allah juga akan selalu cinta pada kita dengan menjaga diri kita bersama. Baik, sekarang kita berikan kesempatan kembali untuk ibu-ibu majelis taklim yang lain yang ingin bertanya. Silakan selanjutnya. Siapa? Di belakang ya. Di belakang, silakan yang paling belakang. Sebutkan namanya, dari majelis taklim mana, terus pertanyaannya. Boleh dia berdiri sedikit. Silahkan, mikrofonnya bisa. Di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilik Mawati dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Saya mau bertanya, Ustadz. Dulu para pejuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia luar biasa, dan sekarang Indonesia telah merdeka, alhamdulillah. Sekarang ini serba mudah, serba enak, pokoknya serba instan gitu. Akan tetapi masih banyak kendala-kendala yang terkadang masih kita keluhkan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana tipsnya agar kita tetap selalu bersyukur, Ustadz? Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menarik sekali ya. Dulu mau tidur aja susah gitu kan. Saking kalau tidur ada suara bom, ada suara meriam, ada suara tembakan. Sekarang kita bisa menikmati semuanya dengan mudah. Tidurnya nyenyak, makannya masih pakai nasi, masih pakai lauk. Tapi masih sering ngeluh nih ya. Masih sering ngeluh, katanya rezekinya kurang banyak lah, katanya utangnya masih numpuk lah gitu kan. Nah, kira-kira Ustadz, mengeluh sekarang ini adalah bagian kekurangan manusia yang harus disinggapi seperti apa, dan sebaiknya apa yang harus kita lakukan agar selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena udah dikasih kemerdekaan dengan nikmatnya sama Allah. Baik, Mas Adi, jadi jamaah yang hadir sore hari luar biasa semua. Pertanyaannya langsung connect, nyambung semuanya. Anda kan akalnya berpikir. Masa manusia yang berpikir? Maka tipe pertanyaan-pertanyaan itu. Seperti pertanyaan yang sedang ditanyakan itu realita dalam kehidupan nyata sehari-hari kita. Pertanyaannya kan bagaimana menyikapi itu. Tadi ada satu ayat yang belum kita closingkan tentang bersyukur itu. Tadi kan Allah ciptakan ada air dari tanah dan sebagainya, prosesnya jadilah manusia yang berbentuk sehari ini yang namanya X dan siapa itu. Kita buka. Allah ciptakan semuanya itu untuk apa? Untuk apa? Agar bersyukur. Nah, surat 32 As-Sajdah ayat 9. 32 Sajadah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya. Menyempurnakan kan melalui jadi semua ruh ciptaan. Nah, sehingga kelak kemudian bisa ketawa ke TV, bisa diskusi, bahkan bisa menghardik orang gitu. Hebat manusia kayak gitu terus. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran. Bu, jamaah sekalian,
Pendengaran apa kuping? Pendengaran. Yakin? Yakin. Makanya ada orang nggak punya telinga yang kelihatan tapi dengarnya masih bisa. Makanya diminta bertanya pendengarannya. Hari ini orang banyak kehilangan pendengaran, kupingnya ada. Itu rasanya. Penglihatan Penglihatan dan hati. Hati. Kenapa dibuang sampah sembarangan? Nggak punya hati masalahnya. Tapi ada hati, tapi nggak ada perasaan. Terus untuk apa? Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit itu? Sedikit sekali. Mau nggak kita menjadi yang sedikit itu yang bersyukur? Mau dong yang sedikitnya. Karena yang bersyukur tentang panca indera. Itu sedikit sekali, nggak banyak. Yang hadir kali ini, sore hari ini, luar biasa. Itu yang mau bersyukur semua itu. Agak mengerti cara bersyukur. Bagaimana cara menyikapi? Yuk kita kembali asal usul kita. Bukan ujuk-ujuk langsung hadir di sini melalui ibu bapak kita. Proses. Si emaknya makan taruh ubi, makan apa, terjadilah hari pasti. Nggak ujuk-ujuk. Proses. Tambah orang tua baca. Tambah berkah itu ya. Jadi sari papi, itu jadi proses. Jadi cara gimana menyikapinya? Kembalikan diri kita untuk bersyukur asal usul kita. Dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan kemana kita kembali. Kita tahu nggak kenapa Allah ciptakan kita? Untuk apa coba? Untuk beribadah kepada 5156. Baca suratnya. Surat 51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia. Terus? Melainkan supaya mereka menyembahku. Menyembah bahasanya illa liya'budu. Abida ya'budu itu artinya menghamba. Mengabdi. Ada nggak orang mengabdi itu sombong? Ibu, ada nggak? Nggak ada. Orang mengabdi itu sifatnya melayani, dibawa, nggak boleh sombong. Sholat udah jalan, pelitnya juga jalan. Ya nggak? Nah itu, makanya mudah-mudahan kita, inilah ayat timbul rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala terus-menerus. Jadi kembali ke asal usul, insya Allah kita bisa bersyukur. Ya caranya apa? Kita paksa untuk sedekah, berbuat baik. Sedekah nggak mesti pakai duit. Yang tadi lah orang buang sampah tadi, ambil itu sedekah kita itu. Karena kata Allah, bersedekah kamu lapang langsung sempit. Saat sempit wajib sedekah, nggak mesti duit. Kalau nggak ada duit gimana tuh? Akhirnya apa yang bisa sedekah orang kaya toh. Jadi yang bisa masuk sedekah? Orang miskin? Siapa ada kasihan sekali? Siapa saja kata Allah, siapa yang lebih takwa, orang kaya lebih takwa, orang miskin lebih takwa. Itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, gitu ya Bu ya. Kalau bersyukur, Bu Lili tadi bersyukur, maka banyakin sedekah ya. Kalau sedekahnya aja masih ragu, masih sayang, aduh, belum bersyukur berarti kan? Nah, setidaknya kalau masak sayur lebih, kasih tetangga kanan kirinya buat nyicip gitu. Jadi malah rasanya dibanyakin. Buahnya dibanyakin gak apa-apa Bu ya. Nah yang penting berbagi, mau bersedekah sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan lagi untuk Ibu Majelis Taklim yang ingin bertanya. Ada di ujung sana. Ibu siapa? Sebutkan nama aja, Majelis Taklimnya, lalu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wasini dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah, Desa Wegali, Kecamatan Tanjung Bintang. Ustadz, di sini saya mau bertanya tentang Persatuan Indonesia atau Bhinneka Tunggal Ika. Seperti apa sih persatuan itu? Di sini saya akan bertanyakan, yaitu perasaan yang sama atau pemikiran yang sama atau peraturan yang sama yang saya pertanyakan. Cukup Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih kalau ngomong masalah persatuan. Indonesia ini kuat, banyak sekali agamanya, banyak juga sukunya, warna kulit juga beberapa bagian berbeda. Nah ini negara kepulauan yang punya tradisi berbeda-beda,
Kalau yang namanya persatuan itu seperti apa? Apakah menyatukan hati atau menyatukan peraturannya saja? Atau seperti apa? Menyikapi sekarang fenomenanya banyak sekali. Masih ada yang gontok-gontokan, yang beda suku masih larang-larangan. Seperti apa Ustaz? Baik. Pokoknya saya luar biasa. Pertanyaan ibu-ibu itu menusuk. Tapi mudah-mudahan kami bisa jawab tidak mengada-ngada. Mengada-ngada itu kan kalau S1 kalau S2, S2 kalau S3. Saya berusaha untuk menyampaikan apa yang ada di Quran. Ya, menyampaikan apa yang ada di Quran bisa dipahami. Buka surat 3. Surat 3 itu pun surat Al-Imran. Nanti bilang ayat kongel lagi. Surat 3 surat Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillah. Ya terus? Dan janganlah kamu bercerai-berai. Bolehlah kamu bercerai-berai apa janganlah kamu bercerai-berai? Janganlah. Jadi kalau kita memegang ajaran Allah dan Rasulnya sesuai dengan agama yang masing-masing diutus Republik ini, nggak ada seluruh agama mengajarkan, kamu cerai-berai, nggak ada. Ya, termasuk satu dalam agama kita sendiri Islam ini nggak ada yang mengajarkan. Kalaupun ada kasih tahu saya nggak ada itu. Cerai-berai nggak ada. Justru bersatulah. Jangan bercerai. Terus. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah. Ibu-ibu, penonton, pemirsa di rumah, kalau ada hari ini orang masih gontok-gontok, orang jahili? Orang jahiliyah. Iya, masa orang modern masih gontok-gontokan, masih lain baju kok ribut. Jadi dulunya kita jahili, ya hari ini udah modern, sudah milenial, jangan ikut ke situ lagi. Jadi yang suka gontok-gontokan, lain baju, soal redaksi, apa perasaannya yang sama atau gimana, atau bajunya atau seragamnya, itu cuma jasa dia, itu cuma fisik, besok akan hancur. Yang tadi pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya rusak. Sama ngomongnya A, hatinya B, itu yang jadi apa yang disampaikan di hati itu. Kemudian pertanyaan juga sama, jangan menjadikan perselisihan. Pertanyaan tiap apapun dalam hidup ini, jangan menghadirkan perselisihan. Boleh nggak berselisih? Nggak boleh berbeda? Boleh. Saya pakai baju hitam, ibu pakai baju kuning, boleh nggak? Boleh kan beda, perbedaan. Masa saya laki-laki harus pakai baju kayak ibu-ibu? Nah itu. Ini perbedaan, boleh? Boleh. Ya nggak boleh berselisih. Apa perselisihan? Saya bilang, ada orang kalau Palembang bilang ikan gabus itu namanya apa ya? Iwak delak kalau orang Palembang. Ya delak. Itu masuk perbedaan Indonesia ini. Delak. Orang Indonesia bilang enggak. Gabus ngotot. Tapi yang ditampakkan objeknya adalah ikan nggak ketemu. Ini berselisih namanya tuh. Ya. Tapi kalau objeknya sama, kita bawa. Oh itu bahasa Palembang namanya ikan delak. Kalau Indonesia bilang enggak. Gabus konek. Ini perbedaan. Lanjut aja dulu. Bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu. Hatimu. Kenapa bisa berkumpul sama? Karena hatinya dipersatukan. Terus? Sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Agar kamu dapat petunjuk. Tadi kan saling benci-benci. Udah kumpul majelis taklim, kata Kiai, kata Ustaz, gini ibu, kita harus damai. Rubah. Pulang-pulang udah berubah. Sama tetangga baik. Itu namanya hatinya dipersatukan oleh Allah. Dulu yang gontok-gontokan. Saya yakin jamaah yang ada studio ini semuanya dulunya nggak ada kenal, akhirnya kenal. Akhirnya baju seragam. Jadi pertanyaan, apakah yang hatinya yang disamakan? Jangan pakaiannya pakaian sama, hati beda. Itulah namanya berbeda-beda namun tetap satu jua. Ada orang Batak, ada orang Jawa, tapi sama Indonesia. Kenapa kita mencintai Indonesia? Karena ibu, bapak, orang tua kita di Indonesia. Kita buka surah Al-Balad 90 dari 1 sampai 3. Surah Al-Balad 90, surat yang ke-9 dan 10 dari 1 sampai 3. 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Kan Arabnya Madinah. Madinah nggak Arabnya? Coba cari.
Al-Aqsa di hadal balad bukan Madinah, tapi negeri Jadi kita semua untuk negeri. Terus dua. Dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Gua kurung. Berarti kamu berada di kota ini. Terus? Dan demi bapak dan anaknya. Nah, ibu bapak kita di kota ini, maka wajib kita bersumpah untuk negeri ini. Kalau ada orang yang merusak negeri ini, maka kita garda terdepan untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu. Mungkin itu. Baik, itu dia ya penjelasannya. Jadi Indonesia itu plural, Indonesia itu banyak jamak sekali ya, banyak perbedaan, banyak sukunya, agama berbeda, bahasanya beda, tradisinya beda. Tapi perbedaan-perbedaan itu bukan berarti menjadi salah satu penyebab munculnya permasalahan. Kita harus mensyukuri perbedaan itu menyatukan sebagai bentuk keanekaragaman. Dan Allah juga tekankan tadi bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jangan berselisih, jangan bercerai-berai, tetapi tetap bersatu. Itu pentingnya. Masya Allah ya. Baik, masih ada satu kesempatan terakhir untuk ibu kita. Silakan ibu. Singkat pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhartini, mohon izin bertanya Ustadz. Yang akan saya tanyakan, di era sekarang ini memang kita sudah merdeka ya. Tapi bagaimana dengan kondisi teknologi yang semakin canggih, yang anak-anak belum masanya dengan adanya mungkin HP, mungkin bagaimana, apakah itu termasuk terjajah apa bukan? Terima kasih, mohon penjelasannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Suhartini, ini maksudnya mungkin gini, ketika sudah mereka nih Ustadz, banyak kemajuan yang ada, tapi ternyata kemajuan itu juga ada efek buruknya. Dampak buruknya. Bagaimana Islam memandang hal tersebut Ustadz? Secara singkat silakan. Baik, seluruh apapun dalam hidupnya ada min plus, dalam keseimbangan. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Tadi kita sikapi ini dengan kan hari ini dunia pendidikan seakan-akan sesuatu yang teknologinya canggih itu yang terdepan. Lalu itu tidak, karena beda-beda tempat. Dan dasarnya sederhana, kita mendidik anak-anak generasi itu karena siapa? Karena pengen jadi orang hebat, bukan karena takut pada Allah. Surat 4 ayat 9. Surat 4 An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi kadang-kadang enakan ke mall apa ke mal? Mall apa mal? Ibu ngerti nggak mal? Ke tempat serakoh. Kalau ke mall nomor 1, ke mal. Makanya kita ini tadi bertakwa kepada Allah. Berarti bagaimana caranya nyikapinya? Yuk, boleh HP, teknologi boleh, tapi sedekahnya kencengin. Nanti akalnya jalan. Insya Allah ngerti mana penting, mana nggak penting. Jadi soal apa kita dijajah? Bukan kita dijajah, kita yang terlalu dijajah, yang mau dijajah oleh zaman ini. Ya itu salah itu. Jadi apa? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita ajak seluruh agar kita bertakwa. Takwa itu saya ulangi kembali lagi. Bersedekah lapang sepit, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain dan berbuat baik terus menerus. Demikian. Masya Allah, itu dia ya Bu ya. Jadi kalaupun ada keburukan, yuk kita minimalisir dengan memperbanyak kebaikannya. Kita kontrol diri kita kontrol lingkungan kita, agar kemajuan yang ada membawa keberkahan dan juga kebaikan dalam hidup kita. Jadi rahmatan lil alamin. Baik, Masya Allah. Ustaz, singkat Ustaz, mungkin kita sudah di penghujung kebersamaan Ustaz, mungkin pesan untuk pemirsa semua Jadi Roba dan juga majelis taklim kita. Beberapa hari lagi, 17 Agustus, yuk maknai untuk syukur dalam diri kita sebagai umat Islam yang baik, Ustaz. Baik, pemirsa yang ada di rumah dan jamaah di studio, sebentar lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik ini, ya yang ke-77. Sikap apa yang kita mau lakukan, bentuk kesyukuran kita terhadap kemerdekaan ini adalah tingkatkan nilai ketakwaan kita dalam bentuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan, mengubah perilaku negatif kepada positif. Yang kedua, menghargai dan menghormati ati Allah wa ati Rasul wa ali amri minkum. Sepanjang pemimpin itu baik dan benar, kita akan teruskan.
sesuai dengan Allah dan Rasulnya, termasuk menghargai, menghormati leluhur kita yang telah memperjuangkan Republik ini dengan darah, jiwa, dan raga. Mudah-mudahan kita nanti akan dapat berkah dari para leluhur, sehingga ke depan kita, untuk anak cucu kita, Indonesia lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakumullah khairan katsir untuk Ustadz Amir Hamzah yang hari ini sudah menemani kita ya untuk belajar bersama. Terima kasih juga untuk Ustadz Pandra yang sudah membacakan dalil-dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa terima kasih untuk Ibu Majelis Taklim kita yang hari ini sudah hadir dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah Tanjung Bintang. Mudah-mudahan nanti bisa hadir lagi Bu ya. Insya Allah. Tapi di rumah tadi anak sama suami udah nonton Bu ya. Baik, untuk pemirsa semuanya juga terima kasih sudah bersama kami untuk menyaksikan acara Serami Iman untuk episode kali ini. Dan kita dapat memaknai bersama bahwa kemerdekaan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dari perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Sudah selayaknya rasa syukur itu selalu ada dengan kita menjaga kemerdekaan yang diwariskan Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu mencintai dan menjaga kerukunan kita bersama. Sampai jumpa di episode Serami Iman selanjutnya. Akhir kata, dan